Nggak ada kepentingan Allah untuk mendolimi kita, ngasih kita takdir buruk tuh nggak ada. Takdir kita itu Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi seisinya. Jadi kita sama takdir kita itu duluan takdir kita dulu ditulisnya. Maka pun hari ini kita bisa merubah takdir itu dengan doa, dengan usaha, tapi jangan memaksakan kehendak. Biarkan nanti Allah yang ngatur jalan kita seperti apa. Kalau sudah ternyata tidak sesuai harapan, ridho dulu. Ridho itu bukan cuma nerima dengan lapang hati, bukan cuma bersabar, tapi tidak mempertanyakan, lisan dan hati pun juga di situ tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah jadi murka. Ridho tuh gitu. Ridho itu di atasnya cinta. Kalau cinta tuh kita masih ada aja yang gak kita sukai dari orang yang kita cintai. Ya kita cinta sama suami, tapi kan mesti ada, ya suamiku ya jane cinta sih, tapi ya suamiku tuh begini-begini, pasti ada poin negatifnya lah. Tapi kalau sudah ridho itu nggak lagi melihat sisi negatifnya. Maka Allah tuh, kita punya Rob yang maha. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan, kita tuh kalau ngerti bagaimana nama dan sifat Allah, satu persatu kita bedah, meleleh kita, jatuh cinta, saking punya Rob yang seromantis itu sama kita. Allah sebagai Ar-Razzaq misalkan, Allah sebagai pemberi rizki. Kita tuh kalau ngerti bahwa Allah pemberi rizki, gak khawatir kita terhadap rezeki kita. Paling gak di kajian itu kita diingatkan lah untuk tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Apa yang sudah Allah jamin? Salah satunya kadar rezeki kita itu sudah dijamin sama Allah. Tapi banyak untuk sesuatu yang Allah jamin ini sampai nabrak-nabrak gitu. Sampai waktu sholat itu diakhirkan karena aduh aku sibuk banget hari ini begini. Gak sempat ngaji, sholat sudah mepet. Alasannya untuk mencari nafkah. Padahal rezeki itu sama Allah sudah ditakar. Yang ditakar tidak akan tertukar. Sesuatu yang disebut dengan rizki itu sudah dijamin sampai dengan kematian kita tidak akan berkurang. Kok kita masih mengkhawatirkan dunia? Tapi bagaimana nanti kita menjemput kematian? Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu nggak ada jaminannya. Tapi banyak orang yang nggak risau. Banyak orang gak khawatir nanti kematiannya seperti apa. Yang dikhawatirkan dunianya aja. Maka kehidupan kita ini singkat banget. Kalau ancar-ancarnya dari Rasulullah, inna a'mara ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Dah itu ancar-ancar itu. Padahal satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Lah berarti kalau cuma 60 sampai 70, kita kan cuma sekedar ila asyatan au duhaha. Cuma dari segi habis subuh sampai dengan waktu duha. Itu aja loh kehidupan kita. Terus kita menggondeli dunia yang akan kita tinggal ini. Kita tuh nyari dunia tuh ngenes loh. Punya dunia tuh ngenes. Kenapa ngenes? Kita cari dunia mati-matian. Kita mati, dunia kita dibagi buat ahli waris. Tapi kita yang suruh tanggung jawab akan dunia yang kita cari itu. Terus kita masih risau terhadap hal-hal kayak gitu. Sampai orang hari ini mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Allah dengan konsepnya sebagai Ar-Razzaq. Maka sekalipun kita ini sampai dengan kematian kurang 1 gelas es krim aja, walaupun orangnya koma, Allah selalu dengan caranya bisa untuk membangunkan yang koma kalau rezekinya masih kurang segelas es krim. Dibangunkan dulu dari komanya. Itu Allah sebagai konsep Ar-Razzaq. Tapi dengan kematian ini banyak yang kemudian orang tidak risau dan khawatir. Maka dengan kita belajar, berkumpul dengan orang-orang soleh, ya walaupun setiap orang mungkin kadar ingetnya tuh ya beda-beda. Ada yang pada saat kajian habis dari sini masih ingat gitu. Ada yang ditutup dengan kafaratul majlis ya udah lupa, ya ada juga. Tapi paling tidak tuh adalah masanya kita ingat gitu loh. Dan saya bilang bahwa
circle pertemanan orang-orang solih ini yang nantinya masih akan kita gondeli sampai dengan ke surga. Kalau ada teman-teman yang ngajak ke kajian, ngajak ke kebaikan, pertahankan teman yang kayak gitu. Kalau cuma sekedar teman nongkrong, teman ngafe, teman main tenis, main pedal, maaf ya, kalau nggak solihah itu nggak sampai surga. Tapi teman-teman yang kayak gini nih, dan memandang orang solih, teman-teman yang kayak gini itu bisa melembutkan hati. Jadi kalau di ilmu tazkiyatun nafas itu, kenapa kok kadang kita tuh hatinya lelah, kadang galau, kadang capek, tapi bukan capek fisik gitu. Kayaknya rasanya ya Allah kok nggak mood dan lain sebagainya. Padahal kan karakter orang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut. Harusnya karakter orang beriman tuh kayak gitu. Jadi kalau kita hari ini ngerasanya galau, gelisah, khawatir, dipertanyakan loh keimanan kita. Beriman nggak sih? Kok masih ada aja gelisah? Nah berarti kalau kayak gitu yang lelah sebenarnya bukan fisik tapi hati. Nah yang bikin hati lelah tuh sebenarnya apa? Karena hati kita kena racun. Apa sih yang sebenarnya meracuni hati? Ada 4 racun hati itu. Dan 4-4-nya ini ternyata berasal dari sesuatu yang sifatnya mubah, dari sesuatu yang sebenarnya hukumnya boleh. Tapi ketika porsinya berlebihan, maka akan jadi merusak. Apa itu? 1, banyak makan. 2, banyak bicara. 3, banyak memandang. 4, banyak bergaul. 4 ini boleh, kita makan boleh, kita ngomong boleh, kita memandang boleh, bergaul boleh. Tapi ketika porsinya berlebihan, maka semua akan merusak. Bahkan jangankan yang mubah ya, ini kan mubah nih. Yang ibadah saja, al-ghulu fil ibadah haram. Berlebihan dalam ibadah aja hukumnya haram loh. Apalagi dalam hal-hal yang mubah ini. Nah, maka contoh misalkan nih, dalam hal masalah pergaulan, saya cuma sampaikan aja ke teman-teman. Saya sendiri sebenarnya kalau kita kan mungkin hampir seumuran ya. Kalau sudah seumur gini itu, circle pertemanan sebenarnya menyempit, bukan lagi meluas. Kita sudah harusnya punya punya filter lah. Bukan yang mencari teman sebanyak-banyaknya, enggak. Iyalah, kita berteman juga dengan siapapun. Tapi artinya yang kita jadikan pertemanan yang akrab, itu enggak semua kita jadikan teman akrab. Maka kalau di Tazkiyatun Nafas itu kita ngebagi ada ring-ring pertemanan yang mana yang kita jadikan sebagai ring pertama. Nah, yang ring pertama ini yang kemudian kita bergaul sama mereka kayak makan makanan bergizi yang memang kita butuhin untuk setiap saat. Siapa itu ring pertama? Teman-teman yang solih. Teman-teman yang solih ini sebenarnya mereka nih kalau kita bergaul sama mereka walaupun tahu nih setiap orang tuh punya potensi amal soleh, tapi juga punya potensi untuk istilahnya kayak sisi kekurangan gitu lah. Misalkan gini, aku itu hobinya ngobrol, nah itu tuh bisa dibilang kekurangan. Kalau misalkan kajian ketemu sama yang doyan ngobrol, nggak jadi ngaji, nah titik lemah gitu ya. Setiap dari diri kita nih punya titik lemah. Entah titik lemahnya itu mungkin tadi suka ngobrol, titik lemahnya misalkan suka ngomongin orang, titik lemahnya aku kalau dari pagi udah gak kemana-mana, mager aja seharian. Nah itu bagian dari titik lemah. Maka kalau kita punya teman yang solih, titik lemah itu tidak dijadikan sebagai sarana buat jelek-jelekin kita, tapi dia bantu untuk kita tidak stagnan di titik lemah itu. Dan ayo tak bantu biar kamu tidak fokus di titik lemah. Misalkan tadi punya teman yang solih, tahu nih kita tuh orangnya mageran gitu ya. Ini kalau misalkan dari pagi nggak takjak ngaji, wah udah di rumah mungkin maraton drakor misalkan ya, atau apalah gitu ya, sesuatu yang nggak bermanfaat gitu. Maka akhirnya ayo tak ampiri, walaupun diampiri temannya jalannya harus muter gitu ya. Ayo tak ampiri, waduh aku mager banget ini ya, 10 menit lagi pokoknya udah harus siap. Nah kalau punya temen tuh yang ngajak ke kebaikan kayak gitu, pertahankan itu sampai dengan surga. Nanti masih nyariin kita, karena nanti di surga itu bagaimana teman-teman solihah ketika mereka tidak mendapati temannya, mereka nego sama Allah.
Ya Allah, kok temanku yang ini kok nggak ada, yang dulu puasa bareng kami, sholat bareng kami. Allah bilang temanmu tuh masih nyemplung tuh di neraka tuh. Hisapnya masih panjang. Akhirnya sama Allah kemudian diizinkan yang punya teman-teman solihah dikeluarkan dari neraka disebabkan teman-temannya ini. Nah maka ini harusnya teman-teman bisa mulai filter siapa teman-teman solihah yang dijadikan sebagai ring pertama, yang kita boleh gaul sama mereka setiap saat karena insight-nya adalah insight kebaikan gitu ya, ngajaknya yang benar gitu. Tapi ada nih ring kedua. Ring kedua ini kita kalau bergaul sama mereka kayak minum obat. Kenapa? Jangan kebanyakan, nanti overdosis. Tapi kita boleh untuk bergaul sama mereka saat dibutuhkan saja. Siapa itu? Dari orang-orang yang mereka punya expert di bidang duniawi, tapi nggak soleh. Misalkan kita lagi butuh coaching pedal, ya udah datang sama teman yang pinter pedal gitu ya, diajarin. Tapi nah ini seringnya kalau sudah sering main bareng, akhirnya masuk ke ring pertama, padahal dia harusnya ring kedua. Harusnya temen ya udah untuk dunia aja. Tapi ketika sering kemana-mana sama itu, akhirnya ya jadi ngikut gitu loh. Maka kalau dia memang hanya sekedar expert di bidang dunia, ya pengusaha, ya mungkin apalah ya, ahli bisnis atau ahli tadi olahraga dan sebagainya, ya kita berteman sama mereka saat memang kita butuh ilmunya. Setelah itu ya jangan dijadikan sebagai teman akrab. Kalau dari ring kedua masuk ke ring pertama, akhirnya nanti keikut semuanya. Hedonismenya, karakternya gitu ya, sukanya apa, karena almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berdasarkan teman baiknya, agama teman baiknya. Dan ternyata nanti di antara yang menjadi penyesalan kita di hari akhir itu salah milih teman loh. Karena ada aja gitu ya, kalau di kisah yang ada dalam Al-Quran itu ada dua orang yang kemudian sahabatan, terus yang satu sudah hampir masuk Islam, sudah tersentuh hidayah, terus dia mikir, aku kalau masuk Islam sendirian nggak enak nih, soalnya kemana-mana biasanya bareng sama temanku ini gitu. Udahlah tak aja dia masuk Islam barengan gitu, kayaknya seru kalau masuk Islam sama-sama. Kemudian ketika udah mau ngajak masuk Islam, temannya nih udah dari jauh ngeliat, oh ini kok wajahnya udah berubah, jangan-jangan mau ngajak aku masuk Islam. Akhirnya begitu deket, bener diajak masuk Islam, terus dia bilang, oh kamu ya sampai ngajak aku masuk Islam, pertemanan kita selesai. Jangan pernah ketemu sama aku lagi, karena benar-benar dia nggak mau untuk masuk Islam. Akhirnya karena temannya nggak mau diajak masuk Islam, dia nggak jadi masuk Islam. Maka teman ini nanti di akhirat diabadikan oleh Allah, perkataannya adalah ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, celakalah aku, seandainya aja dulu aku tidak menjadikan orang ini sebagai teman akrabku. Tuh, penyesalan orang tuh salah milih teman. Sekarang berapa banyak coba, misalkan nih kita pergi ke mall gitu, ngelihat ada tas yang lucu, sebenarnya sih nggak butuh juga, tas juga udah banyak. Tapi karena diskonan, karena modelnya unyu misalkan ya, terus kita bilang, lucunya, lucu tahu, gimana, beli nggak ya? Yaudah deh, kalau kamu beli, aku juga beli. Coba berapa banyak yang ikut-ikutan temen. Nah, jadi teman-teman udah usia segini, circle pertemanannya dipersempit lagi gitu ya, boleh dengan semuanya, tapi yang dijadikan teman akrab adalah teman-teman yang solih saja. Karena banyak bergaul itu meracuni hati. Berapa banyak gara-gara pergaulan kita jadi tidak berangkat pengajian. Nggak bisa aku ada arisan, nggak bisa aku ada kumpul ini, ada ini gitu ya. Grup WA aja. Berapa banyak yang kita punya? Mau baca Quran aja pakai HP. Ada aja itu halangannya. WA ini masuk, balesin dulu. Ini udah selesai, grup WA satu lagi. Jadi dia harus punya skala prioritas lah. Ya, nanti dari banyak bergaul, kemudian nanti dari banyak makan itu juga ternyata menjadi racun hati, bukan hanya dari segi jumlahnya takaran yang banyak, tapi jenisnya terlalu banyak itu juga meracuni. Bahkan sampai ada gitu ya, orang tuh hanya datang ke tempat tertentu untuk makan sampai menghabiskan perjalanan jauh tuh ya banyak sekarang hari ini. Apalagi dengan bermunculan Hidden Gem di Solo Raya, sampai blusuk-blusuk gitu. Ayo, di sana ada tempat yang baru loh gitu. Oh jauh banget, nggak apa-apa lah. Ayo kita kulineran. Bukan nggak boleh ya,
Tapi sesuatu yang mubah dibikin berlebihan itu meracuni hati. Nggak sadar kita kayak gitu. Jadi strateginya setan, kita tuh setiap dari diri kita tuh ada jin pendamping, namanya korin. Nah si korin ini, dia tugasnya dua. Kalau tidak nyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan, dia mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Jadi teman-teman nggak jadi ngaji gitu ya. Nah itu juga korin itu. Sholat nggak bisa khusyuk, itu juga korin. Yang tadinya khusnudon jadi suudon, itu korin. Jadi suatu ketika nih Rasulullah kemudian saat itikaf didatangi oleh salah seorang istrinya, Sofiyah binti Huyai. Kemudian diantarkan sama Rasulullah untuk pulang di malam itu. Nah, tiba-tiba di perjalanan ketemu sama dua orang sahabat. Kemudian sahabat ini buru-buru pergi. Kata Rasulullah, ala rislukuma, kalian berdua mau pergi kemana? Kok buru-buru pergi? Innaha Sofiyah binti Huyai, ini adalah Sofiyah, salah satu dari istriku. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, nggak mungkin lah kami mengira engkau yang tidak-tidak. Kalau engkau berjalan dengan seorang wanita, pasti itu salah satu dari istri-istrimu. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna syaitana yajri majrad dam. Yang namanya setan itu mengalir seiring dengan aliran darah manusia. Yang tadinya kalian husnudon sepersekian detik jadi suudon, gampang banget. Tadi aku ngeliat itu siapa ya gitu. Ya tau istrinya, enggak yo istrinya we langsing, iki rodok lemu, misalkan gitu. Oh berarti gosipnya bener kayak. Oh iya ya, yang tadinya husnudon itu langsung jadi suudon ya. Makanya Rasulullah tadi bilang, setan itu mengalir seiring dengan aliran darah manusia dan setiap kalian dibekali dengan korinnya. Kemudian sahabat bertanya, wa iya ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasul, engkau juga punya korin. Kata Rasulullah, iya wa iya ya, iya bahkan aku. Tapi Allah menolongku dengan korinku ini masuk Islam. Sehingga tidak menyuruh aku kecuali untuk kebaikan. Nah itu khusus buat korinnya Rasul. Berarti korin kita ini semuanya nyuruh kita berbuat keburukan. Nah, setan yang mengalir seiring dengan aliran darah manusia itu, kata Rasulullah adalah, maka persempitlah jalannya setan dengan memperbanyak puasa. Karena dengan puasa, jalannya setan itu jadi sempit, sehingga sulit untuk menggoda kita. Tapi kalau kita kebanyakan makan, nah, itu akan mudah untuk digoda sama setan. Makanya, banyak makan tadi bisa meracuni hati. Sampai Rasulullah bersabda, janganlah kalian itu memaksakan diri untuk melakukan perjalanan jauh, panjang, kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Kalau ketiga tempat ini kita boleh ngepenke. Ngepenke itu misalkan, ya Allah punyanya cuma satu motor, wes tak jual buat umroh. Boleh memaksakan diri untuk ketiga masjid ini. Tapi kalau selain ini nggak boleh. Misalkan, ayo kita makan gudeg neng Jogja. Alah di sini banyak gudeg juga, bedo yo rasane. Nek neng Jogja langsung ki, wah ini. Nah, ibu-ibu misalkan teman-teman memaksakan diri khusus sampai meluangkan waktu, terus nanti kesel yo dilakoni gitu ya, sampai berkorban ini itu demi itu sesuatu yang selain tiga ini, itu tidak boleh. Nah sekarang dalam masalah makan itu banyak banget yang kayak gitu. Kulineran khusus ke tempat yang mana, perjalanan jauh, menghabiskan biaya yang tidak sedikit hanya untuk makan saja. Nah kita khawatir dari racun-racun hati yang kita sepelekan tadi, itulah yang akhirnya membuat diri kita tuh rasanya jadi lelah gitu loh. Lelahnya tuh gak jelas gitu. Aku tuh kenapa ya kok galau, kok gelisah, kok khawatir, kok rasanya gak mood, padahal fisiknya gak habis ngapa-ngapain. Ya karena hatinya lelah tadi, karena kena racun. Nah racun ini tadi dari sesuatu yang mubah, yang sifatnya berlebihan. Begitu juga dalam masalah memandang. Memandang itu bukan cuma memandang yang diharamkan, bahkan memandang materi, memandang sesuatu yang boleh, itu kalau berlebihan juga akan merusak. Kita misalkan gabut gitu ya, nggak ada kerjaan, lihat statusnya orang-orang aja, mantau story aja, itu merusak nanti kalau terlalu kebanyakan. Karena hatinya nanti pasti akan mata melihat, tapi hati akhirnya batin gitu ya. Kok ini sih ini. Nah ya, semakin ada titik hitam lagi. Bahkan dengan memandang itu akhirnya, ini contoh ada salah satu jamaah
kajian itu yang hobinya mantau story WA orang-orang gitu. Dan dia setiap kali ngeliat story WA temennya udah pergi kemana, makan di mana, foto di mana, besoknya tuh ngedrel sama suaminya. Pokoknya aku harus makan di situ, aku harus foto di situ dengan pose yang sama. Itu sampai suaminya tuh stres gitu ya. Ini tuh istrinya tuh setiap yang dilihat apa jalo ekui. Berarti kan memang ternyata banyak memandang itu yo ada resikonya gitu loh, bisa merusak. Nah, kalau kemudian yang dipandang nanti adalah misalkan nih memandang laki-laki yang non mahram gitu ya. Misalkan ada orang yang hobinya tadi nonton drakor misalkan. Akhirnya yang di benak dia, oh laki-laki ganteng itu ya yang kayak orang Korea gitu, yang putih, yang mancung, yang begini, yang begini. Akhirnya apa? Karena mata kita ini sering memandang sesuatu yang haram, maka akan Allah cabut memandang yang halal dari kita. Nikmat memandang yang halal tuh jadi hilang. Makanya kadang kenapa kok sebel sama suami, bosen suamiku ketemu lu lagi gitu ya. Senep banget sih ngelihatnya ini. Karena mata kita terlalu banyak memandang maksiat. Nggak akan pernah bisa bertemu antara kemaksiatan sama amal soleh, itu nggak bisa. Mesti salah satunya akan kalah. Makanya pernah ada salah seorang datang kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kenapa ya dulu aku ngelihat istriku tuh cantik luar biasa, tapi sekarang itu kok bosen nih. Kok aku ngelihat istriku tidak seperti dulu? Kata Imam Syafi'i, tundukkanlah pandanganmu dari wanita-wanita yang tidak halal bagimu, dan kalau nanti kamu sudah bisa belajar untuk menundukkan pandangan, baru datang lagi ke sini. Yuk belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Datang akhirnya berhasil menundukkan pandangan. Ditanya, bagaimana engkau melihat istrimu hari ini? Demi Allah wahai Imam, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih cantik dari istriku. Kenapa? Karena sudah memalingkan dari yang haram, maka Allah kembalikan untuk memandang yang halal. Jadi kalau hari ini kita nggak bisa nikmati puasa kita, baca Quran kita, gitu ya, sholat kita, fix hati kita terlalu kotor. Maksiat yang kita lakukan terlalu banyak, sampai nikmatnya jadi nggak ada. Dan Al-Quran itu detektor yang paling handal buat tahu seberapa bersih hati kita. Itu Quran. Kenapa? Quran itu, jadi kalau kita nih gak betah buat lama-lama baca Quran, itu bukan kitanya yang gak mampu baca Quran lama, Qurannya yang gak mau dibaca sama kita. Karena Quran tuh milih. Gak mau hatimu kotor. Aku hanya mau dibaca sama pemilik hati yang bersih. Makanya kadang baru dapat 1 halaman, ya Allah udah ngantuk banget aku tuh, kenapa kalau baca Quran kok ngantuk, baru bentar. Giliran nonton YouTube, giliran nonton film, lah kok 2 jam 3 jam bisa jibleng. Nah itu berarti matanya kebanyakan maksiat itu. Berimbas pada hati. Ya, nah, banyak makan, banyak bergaul, banyak bicara. Bicara juga begitu. Makanya dalam masalah berbicara itu kan Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik, kalau nggak bisa diem. Nah, berkata baik itu punya 4 komponen. 1, benar isinya. 2, indah caranya. 3, bermanfaat. 4, berpahala di sisi Allah. Maka pastikan kalau kita ngomong tuh 4 syarat ini tuh terpenuhi. Karena ada orang yang ketika ngomong isinya bener, wih kok sekarang kayaknya kamu gendutan sih, ha? Perempuan tuh sensitif kalau dibilang gendut. Ya memang bener sih gendut, ya memang bener isinya, tapi caranya indah nggak? Waktunya tepat nggak? Ada manfaatnya nggak? Berpahala nggak? Nah maka kalau nggak gitu, nggak jadi khairon gitu, nggak jadi kebaikan. Maka kalau ternyata kita ngomong hanya sekedar, misalkan ada orang yang bikin status baru 10 menit udah dihapus. Kok udah dihapus statusmu? Iya, target sudah membaca pesan saya. Oh, banyak tuh ya kayak gitu. Jadi buat statusnya kan buat nyindir orang. Kan banyak tuh sekarang gitu ya. Nah kita tuh khawatir gitu. Karena sekarang lisan itu ya diwakilkan dengan tangan yang mengetik gitu loh. Nah kalau nggak bisa, nggak ada manfaatnya apa yang kita tulis ya, nggak berpahala juga, malah justru di situ menyakiti orang. Yang sudah ya smooth, diem aja udah. Apalagi perempuan itu memang beda sama laki-laki yang sehari hanya harus mengeluarkan 5.000 sampai 7.000 kata. Lah perempuan minim 20.000 kata ya. Itu minimal.
Akhirnya yo ada aja yang dikomentari. 100 orang kabeh di komen. Kan ada tuh tipikal yang begitu. Lihat apa aja komen, makanya tuh perempuan gitu ya, kalau kata ulama tuh setiap diri kita kan punya potensi amal masing-masing. Orang kaya potensi amalnya sedekah, orang miskin potensi amalnya puasa. Lah wanita potensi amalnya zikir. Kenapa zikir? Menyalurkan 20.000 kata yang nggak keluar, yang keluar nggak baik itu loh. Daripada kita sambil nyetir gitu ya, ngomentarin orang, siapa itu? Dari belakang, mana kerudungnya oranye, bajunya hijau, bawahnya pink gitu. Ternyata, simbah-simbah dari belakang. Ya, kadang memang perempuan itu apa-apa komentar. Apalagi dunia kita, media sosial itu memang ladang untuk berkomentar kan gitu ya. Orang pengennya bikin status, ada yang komen. Tapi ternyata komentarnya itu tadi, kalau tidak mengandung 4 ini ya tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, jadi teman-teman, kita tidak hanya, maksudnya walaupun saya di sini diminta fikih, tapi saya nggak mau kita hanya sekedar memikirkan tentang amalan secara dohir aja. Karena nanti yang pertama kali dihisab sama Allah, itu batin dulu. Memang kalau dari segi amalan dohir yang pertama dihisab sholat, tapi antara sholat sama amal batin, batin dulu yang dihisab. Bahkan sampai Rasul sabdakan gak akan pernah diterima sedekah kalian sebesar gunung Uhud sampai kalian bisa ridho sama takdir. Ada orang yang tampilan secara fisiknya mungkin solihah, jilbabnya besar, postingannya kajian, tapi batinnya berantakan. Begitu Allah uji, dia menggugat Allah, dia nggak bisa ikhlas, dia ini segala macamnya. Maka ayo, jangan cuma sekedar melihat bagaimana penampilan luar seseorang. Allah melihatnya apa yang ada di dalam hati. Begitu juga kan sabda Rasulullah, jangan pernah kagum berlebihan dengan orang solih, sesolih apapun. Juga jangan pernah kita melihat orang yang melakukan kemaksiatan itu dengan menghinakan mereka, sampai kita lihat bagaimana cara kematiannya. Makanya kadang ada orang yang tampilannya biasa-biasa aja, tapi kok ternyata meninggalnya husnul khotimah. Berarti memang amalan batinnya itu ada amal yang disembunyikan nih di hadapan manusia, yang Allah ridho sama itu. Jadi bukan cuma sekedar kita ngeliat orang hari ini, Ustadz juga ternyata begini gitu ya. Nggak perlu kemudian kita jelek-jelekin orang juga. Ya saya bilang bahwa ya seustadz-ustadznya Ustadz juga manusia kan gitu ya. Karena ada yang mungkin ustadznya juga ujiannya juga berat. Jadi maksud saya jangan kemudian kita mengatasnamakan penampilan fisik itu harus sama dengan apa yang ada di batin. Tapi sebenarnya apa yang ada di batin juga harusnya tercermin dengan apa yang keluar dari fisik. Jadi ibaratnya kayak kalau kita punya bejana, kalau isinya air putih, ya keluarnya juga air putih. Nggak mungkin air putih kok keluarnya kopi kan gitu. Berarti sama, sebenarnya kalau hati kita bersih, berarti yang keluar dari lisan kita juga sesuatu yang bersih. Karena hari ini, orang-orang itu dalam segi pembicaraan, itu sekarang sudah menormalisasi kalimat-kalimat yang dia kalimat buruk gitu loh. Tapi kan orang tuh sekarang begitu, misalkan plesetan dari hewan, kemudian dijadikan sebagai kalimat yang normal gitu. Kaget ngucap kalimat itu. Apa kegangguan kalimat itu gitu. Itu kan terus mengatakan kalian ini ya, apa yang keluar dari mulutku beda loh ya sama apa yang ada di dalam hatiku gitu. Belum tentu loh aku ngomongnya nyablak kayak gini, hatiku juga kayak gitu. Loh nggak bisa. Yang namanya apa yang ada di dalam hati, bersih atau enggak, ya itulah yang keluar dari lisan. Maka mencoba untuk membersihkan hati sedikit-sedikit, ya pelan-pelan, jangan pernah tidur dalam keadaan masih punya gerundelan, iri hati, dengki, gak bisa memaafkan. Karena justru Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang Rasul bilang, ya telak fikum rajulun min ahlil jannah, bentar lagi bakalan datang loh seorang penghuni surga. Ternyata amalnya biasa-biasa aja sampai 3 hari. Salah satu sahabat nginep di rumahnya itu. Terus ditanya, apa sih yang membuat engkau itu dikategorikan masuk surga sama Rasul sampai 3 kali berturut-turut? Kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah tidur dalam keadaan masih menyimpan dendam sama orang. Jadi begitu tidur itu, ya Allah, orang ini yang zalim sama aku, sudah aku maafkan, tidak perlu aku balas, perlakuan buruk keluargaku begini-begini, sudah.
Ikhlaskan aja. Kan Allah hasib, Allah maha penghitung. Gak usah repot-repot kita balas kedoliman orang dengan mendoakan keburukan. Jangan kotor lisan kita dengan sesuatu yang buruk. Wong yang namanya kedoliman itu juga akan kembali kepada pemiliknya kok. Kata Rasulullah ada 2 dosa, yang dosa itu disegerakan adabnya di dunia sebelum nanti di akhirat juga dapat adabnya. Apa itu? Al-Uququl Walidain, durhaka sama orang tua. Dan yang kedua, zalim terhadap sesama. Jadi kalau hari ini kita jadi orang yang dizalimi sama orang, sudah, biarkan aja, doain kebaikan. Kalau kita doain kebaikan, kata malaikat adalah walaki mithla ma da'autilaha, bagimu apa yang kau doakan untuk saudaramu. Semua nanti ada balasannya sendiri-sendiri. Allah nggak tidur kok. Allah juga nggak zalim sama kita. Ya, jadi jangan nyimpen grundelan dalam hati sama siapapun. Baik sama pasangan. Kadang kita, ya Allah, aku sudah berusaha jadi istri yang baik, yang begini, tapi suamiku begini-begini. Sudah, kita berbuat bukan karena suami, karena Allah. Cari ridhonya Allah aja. Karena ridho manusia itu sebuah standar yang nggak ada kepuasannya. Kita mau nyenengin semua orang nggak bisa. Ada aja orang nggak suka sama kita, sebaik apapun kita. Jadi standar tolak ukur kita bukan buat nyenengin orang, buat nyenengin Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, gampang nanti. Allah akan bikin sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin, yang orang nggak suka sama kita jadi cinta. Mudah sekali buat Allah, ya. Maka jangan pernah kehilangan Allah karena sesuatu atau karena seseorang. Karena banyak hari ini orang demi mencari rezeki meninggalkan Allahnya, kan gitu ya. Kita mau punya ketenaran, mau punya teman sebanyak-banyaknya, mau punya harta yang gak habis-habis. Tapi satu, kita kehilangan Allah di dalam hati, hakikatnya kita kehilangan segalanya. Tapi kalau sekarang kita ngerasa, ya Allah, ngerasa hidup sendiri, gak ada support system. Kemudian apa yang kita rencanakan ternyata gagal semua. Tapi satu, kita masih punya Allah di dalam hati, itu hakikatnya kita punya segalanya. Kita cukup sebenarnya dengan Allah saja. Ya, Allah tuh seromantis dan sesayang itu sama kita. Gak mungkin Allah mau mendolimi kita. Gak mungkin Allah itu mau menjadikan takdir kita buruk. Enggak, buruk itu versi kita karena kita gak paham apa maunya Allah. Kalau kita ngerti Allah itu kayak gimana, jatuh cinta kita sama Allah. Nah, yuk kita belajar lagi. Bukan cuma dari segi fisik, dari segi batin ya, lahir sama batin kita minta untuk dibersihkan. Sehingga menghadap Allah nanti sudah dalam keadaan gak gembol dosa. Karena berat, kalau kita masih punya dosa yang kita bawa sampai dengan kematian, itu yang nanti mewajibkan kita dapat adab kubur. Makanya sama Allah sekarang dibersihin dengan ujian, dengan sakit, dengan semua berjalan tidak sesuai dengan keinginan, dengan kebaikan kita yang sudah kita lakukan sama orang ternyata gak dibalas sama orang itu. Gak apa-apa. Ujian dunia itu dibikin ringan aja jalannya. Dibikin ringan. Karena semua disesuaikan dengan batas kemampuan. Tapi kalau sudah ujian setelah kematian, ini kita nggak ada yang sanggup. Makanya secinta itu Allah sama kita, kita digosok dulu sama Allah sekarang. Dikucek, digosok, direndam, disiram pakai air panas. Sakit, memang sakit. Tapi itu baik buat kita. Husnudon, sekali lagi, husnudon sama Allah. Kalau mau suudon sama diri kita aja, jangan sama Allah. Jangan mempertanyakan, ya Allah, salahku apa? Aku udah sholat, aku udah puasa, udah ngaji. Tapi kenapa kok malah aku yang dikasih ujian berat kayak gini? Yang lain lo gak pernah dikasih ujian padahal mereka gak pernah ngaji, gak pernah ibadah. Suudon sama diri kita. Ya Allah, mungkin sedekahku masih tercampur dengan pujian manusia. Mungkin sholatku masih banyak yang gak khusyuknya. Mungkin aku melakukan sesuatu ini pernah bukan untuk Engkau ya Allah. Jadi kayak gini cara Engkau untuk menggugurkan dosa, tidak apa-apa. Hamba ridho ya Allah. Hamba ridho, hamba ikhlas. Kalau ketika Allah kasih ujian yang berat, tidak usah minta diringankan. Minta aja sama Allah dikuatkan,
disabarkan ya. Karena yang namanya semakin berat ujian itu ya semakin besar pahala. Kalau ujian kita ringan nanti pahalanya dikit. Padahal kita mau masuk surga katanya. Gimana kalau pahalanya dikit? Nggak bisa buat beli tiket surga. Tiket surga tuh mahal. Sedangkan amal kita banyak cacatnya. Banyak yang nggak berkualitas. Sholat subuh aja tadi. Coba. Yang khusyuk berapa menit? 10 menit aja kita lakukan. Ingatnya cuma takbiratul ihram sama salam kok. Sepanjang sholat ada aja dunia yang kita bawa. Habis ini mau ngapain ya? Habis ini kemana ya? Apa. Kepikir itu di sholat. Apa kita nggak hina banget sih jadi manusia? Allah cuma minta 10 menit deh kamu sholat, tinggalin dunia ya, fokus ke aku. Nggak bisa loh kita. Kan hina banget kita sebagai manusia kalau kayak begitu. Terus sebenarnya Allah mau catat pahala sholat kita berapa? Makanya amal kita nih banyak yang berantakan. Nah, cara Allah untuk menghapuskan dosa itu, ya kita dikasih ujian-ujian kayak gini. Jadi ujian adalah tanda cinta. Bukan tanda Allah murka, secinta itu. Biar nanti gampang. Ketemu Allahnya nggak sulit. Perjalanannya langsung masuk jalan tol gitu ya. Nggak perlu mampir dulu, adab kubur di neraka, wes langsung aja. Ini yang kita harapkan ya. Jadi jangan kemudian kita gondeli sesuatu yang nanti kita tinggal, yang Allah lihat ini sebagai sesuatu yang remeh, bahkan lebih remeh daripada seekor sayap nyamuk. Dunia itu dipandang hina sama Allah. Janganlah ganduli dunia berlebihan. Boleh kita punya dunia, tapi dunia itu hanya sekedar ditaruh di tangan aja, jangan masuk ke hati. Kalau dunia sudah masuk ke hati, ngerusak nanti semuanya ya. Jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai jembatan aja, tools, sebagai alat, bukan tujuan. Sekarang kebolak-balik, dunia dijadikan tujuan, padahal Allah jadikan dunia bagi orang beriman alat buat kamu nanti masuk surga lebih gampang. Bismillah ya, apapun kondisi hari ini, saya yakin teman-teman juga dengan ujiannya, porsinya yang beda-beda. Gak perlu memandang kehidupan orang lain lebih nyaman. Gak perlu iri dengan apa yang Allah kasih ke orang. Enak ya jadi kamu begini. Kadang melihat orang, itu orang ujiannya di mana? Pastilah ada ujiannya, gak mungkin gak ada ujian tuh, gak mungkin. Tapi semua disesuaikan dengan batas kemampuan ya. Maka perbanyak dengan teman-teman solih ini, karena dengan teman-teman solih bikin hati kita tenang, bikin hati kita lembut. Walaupun kadang kita nggak harus cerita sama teman kita, tapi memandang wajah mereka aja itu melembutkan dan melunakkan hati loh. Makanya jangan jauh-jauh lah dari majelis ilmu, dari teman-teman yang solihah itu. Makanya tadi ring pertama tuh cari teman-teman solihah memang buat kita pegang erat sampai kapanpun. Ini mereka yang bakalan nyari kita sampai ke surga tuh ya teman-teman solihah ini ya. Nah oke, insya Allah kita masih membahas nih fikih. Jadi memang saya pengen fikih itu saya kasih prolog dulu, karena ya pertemuan kita cuma sebulan sekali ya, jadi harus ada sentuhan-sentuhan hati dulu. Oke, pembatal wudhu kita bahas. Nanti di Ramadan kita ketemu nggak ya? Tetap kajian nggak, Mbak? Tetap kajian insya Allah ya. Nggak ada acara. Oke, insya Allah tetap kajian. Baik, hari ini kita masih bahas wudhu ya. Terakhir kita berwudhu itu tentang tata cara berwudhu dengan menggunakan spray. Jadi memang berwudhu itu sunnahnya justru hemat air. Nah itu, jadi Islam itu tidak serta-merta dengan logika saja. Tapi Islam itu bagaimana iman, bagaimana kita percaya. Meskipun yang kita percaya ini kadang nggak masuk akal kita gitu. Kalau sudah begitu, kedepankan iman. Maksudnya, karena orang hari ini tuh apa-apa yang ini nggak masuk akal.